Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Roma Satika Pasaribu. Saya program studi dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan nomor NIM 06141182328005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori yang disampaikan oleh Vygotsky. Setelah menonton video tersebut, dapat kita katakan bahwa anak-anak harus dituntut memiliki pengetahuan yang lebih mengenai lingkungan yang ada di sekitarnya. Seperti yang di video sebelumnya, anak-anak dituntut untuk menebak apa yang dimaksud oleh gerakan seorang pendidik, yaitu dengan gerakan seperti ini. Atau dengan suara kwek kwek kwek, artinya itu adalah hewan bebek. Namun seorang guru ini tidak menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah seekor bebek. Di sini, anak peserta didik dituntut untuk memikirkan apa yang dimaksud oleh seorang pendidik, sehingga tidak ada bantuan dari siapapun mengenai jawaban yang ingin dijawabkan dari pertanyaan dari seorang pendidik. Kemudian setelah anak-anak sudah menebak hewan apa yang dimaksud, anak-anak dituntut untuk menggambar hewan tersebut tanpa adanya gambaran dari seorang pendidik, sehingga di sini anak-anak diperintahkan untuk berimajinasi dengan sekreatif mungkin bagaimana bentuk bebek, apakah ada yang besar, kecil, sedang, itu sekreatif anak-anak mungkin, sehingga tidak ada bantuan dari seorang pendidik. Setelah peserta didik sudah menggambar seekor hewan yang dimaksud, peserta didik harus dituntut untuk mewarnai. Nah, dalam mewarnai ini juga peserta didik tidak diberitahu warna apa saja yang akan diwarnai untuk bebek tersebut. Tetapi peserta didik tersebut berkreasi sendiri, berimajinasi sendiri warna apa yang cocok untuk bebek yang mereka gambar. Sehingga dalam hal ini peserta didik tidak ada satupun bantuan dari seorang pendidik. Seorang pendidik di situ hanya memperhatikan dan memberi arahan jika peserta didik kurang paham mengenai maksud yang ditujukan oleh pendidik kepada peserta didik, sehingga dalam hal ini peserta didik dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih sehingga ia mengetahui apa maksud dari pertanyaan dari seorang pendidik. Dapat kita katakan bahwa anak-anak memiliki rasa kebingungan mengenai budaya yang ada di Indonesia. Banyak sekali bukan budaya yang ada di Indonesia. Contoh nih, hal yang sangat kecil yaitu budaya menyapa orang yang lebih tua dari kita. Sebaiknya kita sebagai orang yang lebih tua dari anak tersebut mengajarkan bahwa kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Ketika kita berjumpa di jalan, walaupun kita tidak kenal, kita sapa Bu, Pak. Kita hanya saja menyapa, kita tidak rugi untuk menyapa orang lain. Baiknya kita harus mengajarkan anak tersebut sedini mungkin agar kelak dewasa ia tidak meninggalkan budaya-budaya yang sekecil ini. Sekecil ini sangat berdampak untuk masa depan yang akan datang untuk negeri kita tercinta ini. Sehingga anak-anak sudah mulai menyadari bahwa aku harus memiliki sikap yang seperti itu yang diajarkan oleh kedua orang tuaku. Kemudian kedua, contohnya budaya buang sampah. Kita memiliki slogan buanglah sampah pada tempatnya. Sedini mungkin kita sebagai orang yang lebih tua, kedua orang tua, seorang guru harus mengajarkan peserta didik untuk membuang sampah pada tempatnya. Kita jelaskan secara perlahan, pelan-pelan. Kalau kita buang sampah secara sembarangan, otomatis sampah tersebut akan berserakan dan tidak enak dipandang dan menimbulkan banjir yang sangat luar biasa dan nyawa kita terancam. Dengan kita menceritakan secara perlahan dari hati ke hati, maka anak tersebut akan paham
bagaimana akan sikap yang mereka ambil saat ini. Sehingga sikap yang mereka tanamkan dari sejak kecil akan terbawa sampai ke dewasa dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Intinya, kita harus memberikan dorongan atau motivasi kepada anak-anak yang baik dan benar mengenai budaya-budaya lingkungan di sekitar kita pada anak-anak, agar anak-anak mengetahui apa saja yang perlu mereka lakukan dan apa saja yang mereka tidak perlu lakukan, sehingga apapun yang mereka lakukan itu tentu saja berdampak positif maupun dampak negatif. Tapi kita mengharapkan apapun yang mereka melakukan harus berdampak positif bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Anak-anak berinteraksi dengan dengan yang lainnya, dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya anak-anak bermain di lingkungan sekitar di bawah pohon rindang. Mereka menemukan sebuah daun yang sudah kering. Pasti mereka terheran-heran mengapa daun ini bisa terjatuh sedangkan daun yang lain masih ada di atas pohon. Mereka saling berkontribusi, saling mempertanyakan satu sama dengan lain, mengapa daun ini bisa jatuh, mengapa, dan mengapa. Sehingga ia bisa langsung menanyakan pada orang yang lebih dewasa darinya, misalnya kepada guru, atau ibunya, atau ayahnya. Ibu, bu, ayah, ini kenapa daun ini bisa terjatuh sedangkan daun yang lainnya masih di atas. Dari sini orang tua atau seorang pendidik bisa menjelaskan bahwa ada saatnya daun gugur, yang dimana pohon tersebut akan melakukan fotosintesis yang baru agar menciptakan daun yang baru agar pohon tersebut lebih indah, sehingga anak-anak tersebut paham bahwa daun tersebut bisa terjatuh karena memang pohon tersebut memiliki fase di mana daun gugur pada masanya dan terjatuh di lantainya, dan juga daun yang sudah kering itu dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk membuat kolase seperti kolase daun yang ditempel-tempel di buku gambar, membentuk bunga, bisa saja itu menjadi kreativitas seorang anak melalui bahan-bahan kering yang ada mereka temui di sekitarnya. Melalui itu, mereka mendapatkan ilmu mengenai mengapa daun bisa jatuh dan mengenai kolase mereka dapatkan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Bahwa kedua orang tua mengajarkan kita untuk mengambil segala sesuatu dengan tangan kanan. Tujuan ini diajarkan untuk kita adalah agar ketika kita berada di luar rumah berinteraksi dengan orang lain, ketika kita menerima sesuatu, kita harus menerima dengan tangan kanan agar kita dilihat sopan oleh orang lain. Tidak mungkin kan kita menerima atau barang dari orang lain dengan tangan kiri, itu tidak sopan, bisa menimbulkan argumen bahwa kita tidak diajari kedua orang tua kita mengenai tata krama yang baik dan benar, sehingga anak-anak kecil sebisa mungkin, sedini mungkin diajari mengenai menggunakan tangan kanan untuk mengambil sesuatu pun apapun itu harus sesuai dengan tangan kanan agar sopan dilihat oleh masyarakat dan di lingkungan sekitarnya. Itu untuk kebaikan kita bersama agar kita nyaman dan orang lain pun nyaman untuk kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya memohon maaf karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dadah.